Baik, selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah kita untuk sedimentologi bab lingkungan pengendapan. Kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan pengendapan transisi. Lingkungan pengendapan transisi itu prinsipnya adalah lingkungan pengendapan yang berada di sepanjang batas antara lingkungan darat dan lingkungan laut. Macam-macamnya itu bisa misalnya delta, estuarine ya. Ini contoh, ini delta, ini estuarine, ini lagoon, dan termasuk daerah pantai. Nah, yang mengontrol lingkungan pengendapan ini utamanya adalah proses dari darat dan proses dari laut. Jadi mengapa disebut lingkungan transisi? Karena selain juga lokasinya di antara laut dan darat, tetapi juga karena kontrol pada daerah itu ada pengaruh dari laut berupa gelombang atau wave dan pasang surut atau tidal, dan juga pengaruh suplai sedimen dari darat, dari sungai. Jadi kalau kita lihat nanti beberapa jenis lingkungan pengendapan transisi itu nanti ada yang sifatnya itu prograding, artinya itu relatif maju ke arah laut. Contohnya delta, ya ini yang dominan sungai, kemudian tidal flat ini yang dominan pasang surut, dan ini yang trend plane ini yang dominan gelombang wave, ini cenderung untuk prograding, maju. Nah, sementara yang lain itu misalnya estuarine, baik yang estuarine yang didominasi oleh pasang surut, ini semakin ke kiri pasang surut dominan, yang ke kanan lebih banyak gelombangnya. Ya, delta estuarine baik yang dominan pasang surut maupun gelombang dan lagoon itu relatif nanti kalau kita lihat menunjukkan pola-pola transgresif, maksudnya relatif semakin ke atas itu semakin halus sedimennya. Ke atas maksudnya tumpukan sedimen secara vertikal semakin halus. Di ini juga sebenarnya ekspresi dari dia semakin bergerak ke arah darat. Nah, baik, kita mulai dulu dari pengenalan mengenai delta. Prinsipnya delta itu adalah morfologi garis pantai yang berupa ini, tonjolan ini seharusnya garis pantai yang ini, kemudian dia relatif menonjol ke laut ya, dengan adanya suplai sedimen dari darat. Jadi kalau kita berbicara delta, maka kita berbicara harus ada suplai sedimen dari darat berupa muara sungai. Nah, muara sungai nanti di sini dengan ketemu dengan laut, interaksinya itu akan menghasilkan morfologi berupa delta. Syaratnya dia karena ada suplai sedimen itu relatif nanti akan tadi prograding, maju. Kalau dilihat dari morfologinya, maka delta itu akan ada 3 morfologi utama, yaitu yang disebut sebagai delta plane, ini relatif delta plane, dataran delta. Kemudian ini relatif ini masih tersingkap di permukaan secara umum. Terus kemudian morfologi delta front atau delta depan ini relatif sebagian besar tertutup oleh air, tetapi kadang-kadang kalau surut mulai surut itu kadang-kadang nampak di permukaan. Nah, ini adalah produk-produk muara-muara distributary channel namanya. Ini distributary channel yang didistribusikan lagi, disebarkan lagi, ini akan membentuk yang namanya delta front. Ini biasanya isinya pasir, ini juga isinya pasir. Kemudian morfologi yang berada di bawah air terus itu biasanya disebut sebagai pro-delta. Ini contoh dari delta Mahakam. Kalau kita lihat dari udara, ini dari penerbangan udara dari Balikpapan menuju ke Kalimantan Utara ini, jadi ini kita relatif melihat ke barat. Ini delta Mahakam, ini sungai Mahakam sendiri, ini distributary channelnya ya. Ini dataran delta Mahakamnya, ini kemungkinan di sini jauh di sini ini adalah berupa delta front yang tertutup oleh air. Nah, apa yang saya sebut tadi bahwa secara umum
suksesi endapan delta ke atas ini, kalau kita lihat contohnya, kalau kita potong ini misalnya suatu delta dipotong dilihat dari samping ya, ini akan kita lihat delta itu mempunyai suksesi namanya, tumpukan yang semakin ke atas itu menunjukkan semakin kasar, sehingga ini disebut sebagai prograding. Mengapa bisa demikian? Anda bisa lihat ini misalnya ketika delta itu ada di sini, muara di sini, maka di sini endapannya adalah delta plane, kemudian di sini delta front, di sini pro delta. Maju lagi, karena sekali lagi karena prograding, ini delta plane, ini delta front, ini pro delta. Terus saja maju seperti ini, akhirnya terbentuk seperti ini. Kalau kita lihat memotongnya, maka kita akan mulai dari potongan pro delta, endapan pro delta, endapan delta front, dan di sini adalah endapan delta plane. Delta plane itu kalau kita lihat di morfologinya tadi, selain isinya adalah lempung dan sebagainya, itu juga ada channelnya, distributary channelnya. Distributary channelnya itu yang di sini atau di sini ini biasanya isinya adalah pasir, distributary channel ya. Nah, delta itu pada dasarnya berdasarkan ini endapan delta front, karena delta front itu nanti yang membedakan antara satu jenis delta dengan delta yang lain itu bisa dibedakan berdasarkan endapannya itu delta dominan dari river atau sungai ya. Terus kemudian ini deltanya ada dominan wave atau gelombang dan delta dominan tidal atau pasang surut. Nah, ini adalah klasifikasi delta di seluruh dunia yang coba dikelaskan ya, mulai dari dominan river bagian ini pasang surut dan juga wave. Kemudian semakin ke arah sana itu delta-delta yang semakin kasar isinya. Ini semakin halus, di sana semakin kasar. Jadi contoh-contoh delta itu seluruh dunia ada seperti ini. Misalnya ini delta mana ini? Delta Yalah, berarti maksudnya delta yang dominannya itu gravel isinya, tetapi kontrolnya itu sebagian besar adalah berupa wave dan sedikit pengaruh river. Delta-nya jarang. Delta kita misalnya delta Mahakam ini, delta Mahakam di depan itu berarti delta yang isinya sebagian besar adalah berupa lumpur dan pasir, dan kontrol utamanya adalah dari river dan pasang surut. Delta dominan sungai intinya ya, delta yang kontrol sungainya itu paling dominan. Jadi dia akan mensuplai sedimen ke arah laut itu semakin banyak ya, semakin kuatnya energi dari sungai itu sehingga dia menjorok jauh ke arah laut sana ya, sehingga membentuk morfologi yang relatif menjorok jauh seperti alur-alur sungai itu, sehingga kadang-kadang seperti membentuk seperti kaki ayam atau kaki burung, sehingga disebut sebagai pola-pola bird foot. Ya, ini adalah delta dominan sungai. Kalau kita lihat nanti profil secara vertikalnya, dia akan sama seperti ini, mirip seperti ini, yaitu di bagian bawahnya itu endapan pro delta, di tengahnya itu adalah endapan delta front, dan di atasnya adalah delta plane. Yang membedakan nanti adalah di bagian, sekali lagi coba kita lihat di bagian delta front ini, di mana di delta frontnya untuk delta dominan sungai itu relatif berisi pasir dengan ini arah-arah sedimen itu, pola arus purbanya itu ke segala arah. Ini karena misalnya ini yang sungai ke sini ini bisa belok ke sana, nanti kalau Anda menjumpai di tempat yang lain bisa ke arah selatan misalnya, ini bisa ke arah barat dan sebagainya. Itu adalah delta dominan sungai. Ini contohnya, ini delta Mississippi yang sangat terkenal. Ya, ini Anda lihat seperti ini misalnya, dia menjorok jauh ke laut, menjorok jauh ke laut. Ini seperti kaki burung, sehingga kita disebut sebagai bird foot ya, bird foot delta. Nah, yang kedua adalah delta dominan pasang surut. Ya, ini prinsipnya hampir sama. Dia kontrol utamanya adalah pasang surut ya. Pembedanya dengan delta dominan sungai itu juga kita lihatnya di daerah mouth bar-nya atau delta front-nya itu.
Ya, prinsipnya sama, dari bawah ke atas relatif prograding. Nah, kalau di delta dominan pasang surut, di tengahnya ini adalah endapan-endapan pasir yang berarah ke dua arah, yaitu ke arah hulu dan ke arah hilir. Kenapa? Ketika terjadi pasang, air naik, ini akan ada arus bergerak ke darat. Itu menghasilkan endapan yang arahnya ke darat. Kalau dia surut ke sini, ini akan ada arus ya, ke arah darat, ada arus ke arah laut, sehingga dia membentuk sedimen-sedimen yang memanjang ke arah darat laut ini tegak lurus dengan garis pantai. Ini biasanya ciri endapan pasang surut. Bagaimana dengan endapan dominan delta? Nah, delta dominan gelombang. Gelombang itu sifatnya menghancurkan suplai sedimen dari muara sungai ini. Jadi ada muara sungai keluar, kemudian ada gelombang, dia akan memecahkan kembali atau mendistribusikan sedimen dari muara sungai ini ke sepanjang pantai ini. Nah, ini lama-lama karena suplai sedimennya ada terus, tetapi dihancurkan terus, kadang-kadang dihancurkan ke arah kiri, kadang-kadang nanti dihancurkan ke arah kanan, tergantung angin. Sebenarnya angin yang menjerit gelombang itu kadang-kadang bisa anginnya dari, misalnya kalau di sini selatan bisa dari tenggara, bisa dari barat daya, begitu. Dia mendistribusikan kembali sedimen ini ke sepanjang kiri kanan dari muara sungai tersebut. Akibatnya apa? Nanti di sekitar delta frontnya ini ada struktur-struktur sedimen yang khas, yang kadang-kadang ini ada di daerah karena pengaruh gelombang di daerah surface namanya, ini membentuk apa yang kita sebut sebagai endapan Hamoki cross stratifikasi. Ini khas sekali, lengkung-lengkung yang saling berpotongan seperti ini. Baik, itu delta. Kemudian yang kedua adalah estuarine. Estuarine itu adalah bentukan secara morfologi, itu bentukan seperti corong seperti ini. Ini muara sungai yang melebar, ini garis pantai, ini semakin melebar berbentuk corong seperti itu. Ya, kondisinya relatif tertutup dan mempunyai hubungan langsung dengan laut. Di sini laut terbuka, tapi prinsipnya hampir tertutup. Tertutupnya kenapa? Karena di sini ini relatif nanti ada endapan-endapan yang agak menghalangi. Nah, kalau dilihat dari definisinya, kadang-kadang itu disebutkan bahwa untuk membedakan mana daerah itu masih laut, mana daerah itu masih sungai, mana daerah itu estuarine, itu dilihat dari salinitasnya. Salinitas dari estuarine itu ditentukan antara 0,1% sampai 32%. Nah, in between ini prosesnya percampuran antara proses dari fluvial dan proses dari laut. Apa proses dari fluvial itu bisa berupa suplai sedimen, sementara yang dari laut ini bisa berupa pasang surut, bisa berupa gelombang, bisa berupa yang dari darat ini air fresh, yang di sini berupa air asin. Kemudian inilah bercampur di sini menjadi daerah yang namanya daerah estuarine. Nah, daerah estuarine itu juga dipisahkan menjadi dua macam, yaitu estuarine yang didominasi oleh wave atau ombak dan yang didominasi oleh pasang surut. Sama dengan modelnya delta tadi, karena ini didominasi oleh gelombang, ya kalau kita lihat ini daerah muara, ini sungai, ini nanti berarti kontrolnya ini arus sungainya semakin ke sini semakin kecil ya. Nah, tapi gelombangnya juga dari sini semakin besar di dekat gelombang, sampai sini semakin kecil. Nah, ini morfologinya karena gelombang itu sifatnya mengembalikan sedimen yang keluar dari sungai, sehingga dia akan membentuk endapan-endapan penahan ini. Ya, inilah seperti ini. Jadi kalau dominan gelombang nanti akan ada inlet namanya ya, penahan berupa endapan pasir yang di sini, sehingga ini menjadi daerah semi tertutup. Ini menjadi daerah percampuran antara sedimen atau energi dari sungai dan dari laut.
Sebaliknya dengan pasang surut. Pasang surut itu yang bekerja di sana dari laut itu adalah energi pasang surut. Sehingga di sini nanti gelombangnya pengaruhnya rendah saja, sementara energi pasang surutnya tinggi dan di sini akan semakin kecil. Sebaliknya energi dari sungai itu di sini besar dan di sini kecil. Ini total energi yang bercampur di sana. Nah, kalau kita lihat di sini nanti akan yang dihasilkan juga mirip. Di bagian muara-muara sini tidak tertutup karena ini tidak gelombang tapi pasang surut, tetapi terdapat sedimen-sedimen bars-bars yang arahnya itu dua bidirectional, yaitu karena ke arah laut dan ke arah darat sebagaimana ciri khas dari endapan pasang surut. Baik, yang berikutnya adalah lingkungan lagun. Lingkungan lagun itu sebenarnya daerah laut yang semi tertutup, tapi dia tidak berhubungan langsung dengan suplai sedimen dari sungai. Jadi morfologinya ini terpisah seluruhnya atau sebagian dari daratan dan bisa dipisahkan dari laut itu karena adanya barrier island atau pulau penghalang, ada gosong pasir dan sebagainya. Jadi energinya relatif rendah. Ini beberapa jenis lagun itu ada yang tertutup ya, terhambat ini. Ya, di suplainya itu hubungannya dengan laut itu kecil saja di sini. Lautnya relatif ini misalnya, ini hubungannya sedikit saja dengan laut, jadi energinya relatif tenang. Ada yang restricted, terbatas, hanya 1-2 saja yang berhubungan langsung dengan laut terbuka. Ini ada inletnya namanya, ini berhubungan saja. Ada juga lagun yang relatif terbuka atau leaky namanya. Jadi ini ada beberapa yang menghubungkan dengan laut. Jadi kondisi secara morfologi lagunya seperti itu. Nah, endapannya tentunya endapan-endapan yang relatif halus percampuran antara lumpur dan pasir. Yang berikutnya adalah lingkungan pengendapan pasang surut. Apa itu lingkungan pengendapan pasang surut? Secara umum ya daerah pantai yang tidak mempunyai suplai sedimen dari sungai, tetapi dia benar-benar terkontrol hanya oleh pasang surut saja. Nah, ini biasanya daerahnya akan disebut sebagai yang namanya menghasilkan daerah yang relatif flat, yang relatif datar, jauh begitu, yang disebut sebagai tidal flat. Jadi daratan yang karena terbentuk oleh pasang surut. Ya. Nah, karena pasang surut ini nanti daerah ini akan dibagi menjadi 3 berdasarkan pengaruh pasang surutnya, yaitu apa yang kita sebut sebagai supratidal, intertidal, dan subtidal. Yang supratidal ini daerah yang akan hanya kena air itu kalau terjadi pasang maksimum, sementara yang intertidal ini adalah daerah-daerah yang secara harian terkena pengaruh pasang naik dan pasang surut. Sementara yang supratidal itu pada dasarnya dia selalu berada di bawah air, tetapi pengaruh dari pasang surut itu mengontrol mekanisme sedimentasi di bawahnya. Itu adalah pembagian dari tidal flat. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, di daerah supratidal itu isinya apa? Ya, isinya umumnya endapan-endapan yang karena jarang terkena air, biasanya itu justru menjadi daerah evaporasi, daerah evaporit ya, daerah yang kadang-kadang menghasilkan garam, kadang-kadang disebut sebagai daerah subka itu ya. Kemudian daerah intertidal yang pasang surut kadang-kadang tersingkap, kadang-kadang tergenang air, ini daerah ini pergerakan sedimennya jelas karena bed load dan suspended. Ini energinya cukup rendah, jadi yang dihasilkan nanti adalah lumpur dengan lensa-lensa pasir. Sementara yang daerah subtidal itu sekali lagi dia juga senantiasa tergenang oleh air, tetapi pengaruh pasang surut cukup dominan di sana. Ya, bahkan bisa karena senantiasa di bawah air itu kadang-kadang ada channel-channel yang ini channel-channel terbentuk karena arus dari yang terbentuk oleh pasang surut, sehingga di sana ada proses transportasi bed load dan sebagainya. Nah, baik, selanjutnya adalah
lingkungan pantai. Ya, kalau tadi ada sebenarnya kalau orang awam melihat bahwa pasang surut itu ya pantai. Tapi dia pantai yang terbentuk oleh pasang surut. Kalau yang ini adalah pantai, tetapi pantai yang dominan di sana itu adalah gelombang. Nah, sekali lagi sifatnya gelombang tadi adalah mengembalikan sedimen ke arah darat sebenarnya, tetapi karena ini tidak ada suplai langsung dari sungai, maka bentuk dari redistribusi endapan-endapan yang ada di pantai itu bisa membentuk yang namanya pulau penghalang atau barrier island tadi, sehingga nanti di bagian belakangnya cenderung akan terbentuk sebagai lagun dan sebagainya. Tapi bisa terbentuk seperti itu, bisa tidak. Jadi pulau penghalang dan pantai ini bisa menjadi satu apabila terjadi beberapa proses yang seperti ini. Jadi pantainya itu dekat dengan daratan utama, terikat dengan daratan utama, terus kemudian ada sistem bukit-bukit di pantai itu, dune yang luas yang menghasilkan sebuah daratan yang luas di pantai. Kemudian ada pulau penghalang terpisah sebagian atau seluruhnya dari daratan utama oleh lagun, jadi dia terpisah seperti itu. Nah, untuk definisi dari pantai sendiri, lingkungan pantai itu nanti zonanya akan kita bagi menjadi 3, yaitu zona di belakang, bagian belakang, pantai belakang disebut sebagai backshore, kemudian dari bagian tengah disebut sebagai foreshore, dan bagian depan itu disebut sebagai shoreface atau near shore. Ini yang bagian tengah itu sebagai zona litoral. Gambar ini lebih menjelaskan seperti ini ya. Ini di backshore ini daerah yang hanya terkena air ketika jarang-jarang sekali. Di sini ini adalah foreshore yang berhubungan langsung dengan gelombang-gelombang ini. Sementara yang paling dominan itu sebenarnya ada di shoreface. Pantai itu nanti yang sedimentasi yang banyak itu di daerah shoreface ini. Di daerah shoreface ini pengaruh dari gelombang dan pengaruh dari pasang surut akan dirasakan. Daerah yang shoreface ini batas terluarnya itu adalah daerah yang terkena pengaruh gelombang itu sampai gelombang badai itu terluar sana. Lebih dari itu, di mana pengaruh gelombang ke arah bidang muka ini itu sudah tidak ada lagi, itu yang disebut sebagai offshore. Jadi daerah offshore itu adalah daerah yang di bagian bawahnya ini, di bagian mukanya ini, permukaan sedimen ini dia sudah tidak terpengaruh sama sekali oleh gelombang. Kalau di daerah ini masih ada pengaruhnya gelombang, sehingga ini akan membentuk sedimen-sedimen seperti ini, terutama di daerah shoreface. Nah, bagaimana dengan pulau penghalang? Sekali lagi, karena pulau penghalang ini tadi terbentuk oleh mekanisme sedimen pantai, dia sebenarnya gabungan dari 3 lingkungan sekaligus, yaitu pulau penghalang itu sendiri yang ada dune-dunenya ini dan pantai di depannya, kemudian lingkungan estuary atau lagun di belakangnya sini, dan juga lingkungan rawa-rawa yang jauh di belakang lagi. Nah, di depan sini ini ada inletnya, namanya saluran penghubung ke lagun dan keluar ini, yang kadang-kadang disebut sebagai delta pasang surut di sini. Ya, karena endapannya mirip dengan endapan delta. Nah, ini proses pengendapan di pantai itu. Contoh, kalau terjadi proses kenaikan muka air laut, ini ada pulau penghalangnya, maka sedimentasinya itu dari upper surface itu diendapkan ke yang lebih dalam di lower surface. Pada kenaikan air laut yang tiba-tiba misalnya seperti ini, maka barriernya yang ada di sini, pulau penghalangnya yang di sini itu bisa tenggelam, dan barrier barunya itu jauh di arah daratan sana. Ya, nanti di sini lagunya terbentuk di sini dan sebagainya itu, sehingga ini pola-pola yang transgresif maksudnya. Sementara pola-pola yang relatif regresif, maka justru dari pulau penghalangnya itu semakin bergerak lagi ke arah laut, bergerak lagi ke arah laut, bergerak lagi ke arah laut, karena ini muka air lautnya itu relatif turun, sehingga membentuk suatu
pantai dengan pulau penghalang yang relatif lebar begitu, dan kemudian hampir seperti tidak nampak sebagai pulau penghalang lagi, karena di sini lagunnya itu relatif jauh di belakang sana dan pulau penghalangnya itu relatif besar. Jadi itu proses-proses yang terjadi di lingkungan transisi, ya, mulai dari delta, estuarine, kemudian lagun, kemudian delta tidal flat, pantai pasang surut, dan pantai dominan gelombang. Saya pikir demikian dulu untuk lingkungan transisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.